semakin bertambah tua usia seseorang, maka kemampuan organ tubuhnya akan mengalami penurunan atau degenerasi. Ini adalah satu keadaan yang normal dan alamiah, seperti mata tidak setajam waktu muda atau telinga tidak sepeka waktu kecil dulu. Tetapi hal ini tidak berarti bertambahnya penyakit. Banyak orang yang salah kaprah beranggapan bahwa semakin tua usia seseorang berarti wajar kalau penyakitnya semakin banyak. Ini adalah satu logical fallacy, satu logika yang keliru, karena tidak selamanya benar. Tetapi karena hal ini sudah terlanjur dibenarkan, maka yang terjadi akan demikian. Semakin bertambah usia, makin bertambah penyakitnya. Jangan lupa bahwa keadaan diri seseorang itu sesuai dengan apa yang dia pikirkan. Apa yang dia pikirkan itu sesuai dengan mindsetnya, dan mindset seseorang itu menurut keyakinannya. Banyak teori yang menjelaskan tentang keseimbangan diri. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah. Kali ini kita akan menggunakan pendekatan ilmu matematika, bahwa menurut aritmetika, yaitu satu cabang matematika, keadaan seimbang itu dilambangkan dengan titik nol. Kenapa nol? Karena tidak ada emosi negatif. Emosi negatif itu adalah akar dari kekacauan sistem tubuh. Kekacauan sistem tubuh itu menyebabkan kerja sistem tubuh menjadi tidak seimbang, yang menyebabkan berbagai macam penyakit degeneratif, penyakit kronis, atau penyakit menaun. Bagaimana bisa tidak ada emosi negatif? Tidak ada emosi negatif karena tidak ada masalah. Terus bagaimana bisa kita hidup di dunia yang dikatakan tempatnya masalah atau darul bala, negerinya cobaan? Kok bisa tidak ada masalah? Jadi tidak ada masalah di sini bukan berarti hidup kita hanya berisi yang enak-enak saja, yang menyenangkan saja, yang baik-baik saja. Karena kenyataannya tidak demikian. Dalam hidup itu ada yang enak, ada yang tidak enak, ada yang baik, ada yang tidak baik. Tidak ada masalah juga tidak berarti bahwa kita bisa menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi. Ini juga tidak sesuai dengan realita, karena realitanya tidak semua masalah itu bisa kita selesaikan. Tetapi yang dimaksud tidak ada masalah di sini adalah karena kita bisa menjadikan hati kita ini minimal seluas masalah, sehingga bisa menampung seberapa besar masalah itu. Karena hati kita bisa menampung masalah yang ada,
maka adanya masalah itu menjadi tidak masalah. Apakah kita bisa melakukan hal ini? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan beban kepada diri itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Di samping itu kita punya senjata, yaitu la haula wala quwata illa billah. Artinya kita punya potensi untuk itu, untuk bisa menampung semua masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Lalu bagaimana caranya? Ada 2 resep. Yang pertama yaitu kita mesti mempunyai iman yang mantap, punya keyakinan yang kuat. Untuk mengetahui seberapa kuat iman kita itu, maka berikanlah pertanyaan-pertanyaan tentang iman kepada hati kita. Apakah kita percaya bahwa rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga pekerjaan kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya atau tidak? Lalu apakah kita percaya bahwa dengan menerima apa yang Allah kehendaki, dengan mengikuti aturan hidup yang diberikan Allah, hidup kita akan mengarah kepada keadaan seimbang? Hati kita percaya atau tidak? Apakah kita percaya bahwa dengan menuruti hawa nafsu, tidak mengikuti perintah Allah, tidak menerima Allah yang kehendaki, hidup kita akan menjauh dari keadaan seimbang? Kita percaya atau tidak? Kita mantap atau tidak? Kalau kita sudah mantap tentang hal ini, artinya kita mempunyai energi yang cukup untuk menjalankan resep yang kedua. Apa yang resep yang kedua? Yaitu setelah kita mempunyai iman yang mantap, kita harus merasa selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan merasa bersama Allah, kita bisa sabar menghadapi segala masalah, ujian dan cobaan dalam hidup ini. Karena itu Allah berfirman, innallaha ma'as-sabirin, bahwa hanya dengan bersama Allah kita bisa sabar. Dengan bersabar maka kita bisa melihat masalah dengan pikiran yang positif, dengan keyakinan yang positif. Dengan bersabar maka kita bisa menghindari pikiran-pikiran yang negatif, perasaan-perasaan yang tidak baik menghadapi masalah yang kita hadapi. Dengan bersabar maka kita akan menjadi kuat walaupun menghadapi hidup yang pahit, hidup yang tidak enak. Maka dengan kesabaran ini, insya Allah kita akan mendapatkan buahnya, yaitu semakin seimbangnya rohani kita. Kemudian dengan merasa bersama Allah ini, maka kita akan terhindar dari perasaan takut, juga perasaan bersedih hati. Ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu
menemani baginda Nabi di Gua Hira waktu perjalanan hijrah. Beliau merasa takut dan sedih karena khawatir persembunyiannya diketahui oleh orang kafir Quraisy. Maka dengan mantap Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana." Jangan takut dan jangan khawatir, sesungguhnya Allah bersama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita mendengar penjelasan ini, maka marilah kita rubah mindset kita, bahwa dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya kita menjadi semakin tua, maka harusnya kita menjadi semakin mengerti tentang hidup ini, menjadi pribadi yang semakin dewasa dan mempunyai keseimbangan rohani dan jasmani, sehingga badan kita menjadi semakin sehat walaupun mengalami penurunan kemampuannya atau mengalami degenerasi. Mudah-mudahan hal ini, penjelasan ini bermanfaat untuk kita semua.